Oke, halo. Untuk video kali ini kita akan ngebahas materi matematika 13. Nah, di matematika 13 itu sebenarnya ini kan hanya pengulangan saja. Artinya ini program pemantapan untuk adik-adik abang yang sudah belajar fungsi turunan trigonometri dan aplikasi turunan trigonometri. Kan begitu kan? Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti, adik bisa ikutin Zoom-nya bersama dengan Bimbel Talenta. Tapi untuk memperkaya atau memperkuat di pengetahuanmu, boleh memperhatikan video abang ke depan. Kan gitu kan? Nah, jadi yang pertama sekali, untuk yang matematika 13, kita akan ngebahas soal-soal dari contoh soalmu yang sudah ada dibagikan sama kalian sebelumnya. Kan gitu kan? Jadi, kita perhatikan soal yang pertama ini. Nah, soal yang pertama katanya gimana, Bang? Ketika sebuah fungsi gx itu merupakan 2x berpangkat 4 dijumlahkan dengan 3 cos x dijumlahkan dengan sinus A. Kan gitu kan? Nah, pertanyaan dari soalnya adalah turunan pertama dari fungsi gx tersebut terhadap x gitu. Nah, terhadap x artinya yang kita turunkan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan x. Sehingga yang tidak ada variabel x-nya kita anggap itu konstanta. Sehingga kalau adik perhatikan sinus A itu merupakan konstanta. Di soalmu pun sudah diterangkan kalau A itu merupakan konstanta. Jadi jangan repot dek menurunkan sinus A gitu. Karena A itu berbentuk konstanta, kita tahu kalau turunan pertama dari konstanta itu adalah 0. Sehingga nanti kalau kita turunin dek sinus A itu bakalan jadi 0. Ah, begitu. Ya. Sehingga berikutnya, itu yang pertama ya. Yang berikutnya coba kita turunin. Nah, ingat kalau prinsip daripada turunan kan pangkat kaliin ke depan, pangkat kurangin 1. Kan begitu kan? Nah, itulah yang kita lakukan di sini. Pangkat kali ke depan berarti 4 kali 2, makanya jadi 8. Tapi pangkatnya nanti kita kurangi 1. Kan gitu kan? Berarti jadi 8x pangkat 3. Nah, di fungsi turunan kita sudah belajar kalau turunan pertama dari fungsi kosinus adalah negatif sinus x. Berarti turunan pertama dari 3 cos x adalah negatif 3 sinus x. Maka turunan pertama fungsi G terhadap X akan berbentuk seperti ini. Gitu ya. Maka jawabannya adalah opsional yang B. Gitu. Itu untuk yang nomor 1. Gampang kan gitu kan. Namanya juga kita cuma ngulang doang kok kan gitu kan. Nah kemudian kita akan ambil lagi untuk soal kita yang ada di contoh soal nomor 2. Di nomor 2 dikatakan apa? Ketika sebuah fungsi Hx itu didefinisikan sebagai fungsi 2 sinus X dijumlahkan dengan kosinus X. Nah, pertanyaan soalnya adalah turunan pertama fungsi H di X yang sebesar setengah V. Nah, ini soal sudah biasa kita jumpain yang artinya kita ngerjainnya, kita ambil dulu turunan pertama daripada fungsi H. Kemudian nanti variabel X-nya kita gantikan dengan X yang sebesar setengah V. Yuk, kalau begitu kita turunin. Yuk. Turunan pertama daripada fungsi H itu adalah ingat 2 sinus X. Kembali lagi abang ulang, kita sudah paham kalau turunan pertama sinus X adalah cosinus X. Berarti 2 sin X turunan pertamanya merupakan 2 cos X. Kembali lagi, cosinus X turunan pertama tadi adalah negatif sin X. Maka fungsi turunan pertama dari fungsi H-nya akan berbentuk seperti ini. Nah pertanyaan soalnya kan simpel. Siapa turunan pertama fungsi H di X sebesar setengah V. Ya kalau begitu tinggal kita gantikan saja variabel X-nya jadi setengah V. Kan gitu kan? Ya berarti persamaannya menjadi 2 cos setengah V dikurangkan dengan sinus setengah V. Kalau setengah V itu kan besarannya itu 90 derajat deh. Setengah dari 180 kan 1 V itu adalah 180 kan gitu kan? Kalau di dalam radian atau dalam sudut. Kan begitu kan? Nah kemudian ya udah, berarti kosinus 90 lah jadinya ini dikurangi sama sinus 90. Kita tahu kalau kosinus 90 0 ya di sudut istimewa. Berarti 2 kali 0 itu 0 dikurangin sama sinus 90 sudut istimewa itu 1. Berarti ini 0 kurangi 1 hasilnya adalah minus 1. Opsional yang paling benar adalah opsional B. Gitu. Gampang ya untuk soal nomor 1 sama nomor 2 kan gitu kan. Ini masih pemanasan aja ini kan gitu kan. Kemudian untuk soal nomor 3. Nah loh kan gitu. Nah yang ini yang biasanya sama anak SMA atau adik-adik seusia kalian merasa bingung gitu ya kan. Tapi intinya ketika sebuah fungsi fx-nya adalah sinus berpangkat 2 dari 2x kurang 3.
Intinya kalau fungsi berpangkat, kan begitu kan? Nah ini akan adik lebih dalam lagi belajarnya di pembelajaran Zoom Live Meeting bersama dengan talenta nantinya, kan gitu kan? Nah ketika ada fungsi berpangkat, cara menurunkannya adalah tetap pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1, dikali dengan turunan pertama fungsi. Kan begitu intinya kalau ada fungsi yang berpangkat. Karena ini fungsi berpangkat, Dek. Fungsi apa, Bang? Fungsi trigonometri yang berpangkat. Kan gitu kan? Nah berarti intinya tetap pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 kali turunan pertama yang dipangkatin. Kan gitu kan? Nah berarti pangkat kaliin ke depan, jadi 2-nya kita kaliin ke depan. Jadi makanya ini jadi 2 sinus. Nah, ini kan jadi pangkat 1 ini. Namanya juga pangkat kali ke depan, pangkatnya kita kurangin 1. Makanya jadi pangkat 1. Sehingga step yang pertama adalah pangkat kali ke depan, pangkat kurangi 1, hasilnya 2 sin 2x kurang 3. Tapi dikalikan lagi dengan turunan pertama yang dipangkatkan itu. Nah, sekarang yang dipangkatin kan ini. Yang dipangkatin kan si sinus 2x min 3. Kan begitu. Berarti kita harus kalikan lagi fungsi yang pertama ini tadi dengan turunan pertama yang dipangkatin ini. Turunan pertama sin 2x minus 3 gitu. Nah ingatlah kalau menurunkan trigono. Trigono itu kan merupakan fungsi komposisi. Artinya fungsi dalam fungsi. Prinsipnya menurunkannya dengan cara apa? Sudutnya dulu diturunkan. Kan begitu kan? Berarti kita turunin dulu 2x kurang 3 gitu. Turunan pertama 2x kurang 3 siapa? Ya 2 lah. Baru setelah sudutnya diturunkan baru trigononya atau sinusnya. Turunan pertama sinus siapa? Kosinus. Balikin dong sudutnya kosinus 2x min 3. Gitu ya, Dek ya. Maka nanti fungsi yang pertama sekali yang ini tadi, kita harus kali ini sama yang ini, makanya hasilnya kemari. 2 cos 2x minus 3. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sampai di sini pun, kita sudah bisa cari jawabannya di option. Artinya kita tinggal cari mana dari A sampai E, yang dia 2 kali 2, 4 kali sinus 2x min 3 kali kosinus 2x min 3. Tapi terkadang Deku tidak ada di option bentuk yang seperti ini. Sehingga kita perlu tahu apa prinsip dari sudut rangkap. Di mana sudut rangkap gimana? Abang boleh pisahin ya. 2-nya di depan, baru 2-nya abang buat di depan. Berarti jadi 2 kali 2 sinus 2x min 3 kali kosinus 2x min 3. Kan gitu kan? Jadi sudut rangkapnya kan di sini nih. 2, ingat sudut rangkap? 2 sin theta dikali cos theta. Kan gitu kan? Itu bakalan menjadi sin 2 kali theta atau sinus 2 kali sudut. Makanya jawabannya ini menjadi 2-nya akan tetap. Ini 2 sin theta kali cos theta menjadi sin 2 kali sudut. Berarti sinus 2 kali sudutnya. 4x kurang 6. Gitu. Ya kan? Untuk lebih jelasnya lagi, ikuti pembelajaran Zoom di Talenta. Kan gitu kan? Nah itu untuk soal kita nomor 3. Aman ya? Berikutnya untuk yang nomor 4. Lah ini. Ketika sebuah fungsi fx-nya adalah tangen kosinus x. Lah ini soal maunya apa? Sudutnya si tangen itu merupakan trigono juga gitu. Jadi ini trigono dalam trigono kan gitu kan. Nah jadi nggak usah khawatir. Ingat tetap prinsipnya adalah yang sudah kita pelajari bagaimana menurunkan fungsi di dalam fungsi. Atau bagaimana menurunkan fungsi trigonometri kan begitu kan. Ingat kalau menurunkan trigonometri biar cepat ngingatnya itu adalah sudutnya dulu turunkan. Lalu trigonometrinya. Kan begitu kan? Ya berarti yang perlu kita lakuin adalah sudutnya dulu yang kita turunkan. Nah di sini kan kebetulan tangennya adalah kosinus X. Artinya sudutnya di sini adalah cos X gitu. Berarti kita turunkan sudutnya dulu. Atau kalau abang kerennya itu bilang itu kalau sudah turunan trigono ngerjakannya dari belakang baru ke depan. Jadi dari belakang dulu, dari si kosinus dulu. Nanti setelah kosinusnya kita turunin baru si tangennya begitu. Ya, yuk kita turunin kosinus. Kita tahu lah kalau turunan pertama kosinus adalah negatif sinus X. Setelah si trigononya atau si sudutnya kita turunin, setelah sudutnya kita turunkan, baru trigononya. Turunan pertama tangen adalah sekant kuadrat. Kan gitu kan? Nah lengkapnya adik bisa cek lagi Dekku di pertemuan yang sebelumnya tentang diferensial trigono. Nah di channel YouTube kita. Kemudian ini kan sekant kuadrat. Sekant kuadrat siapa bang? Sekant kuadrat sudut dong, kan gitu kan? Nah berarti intinya berarti kalau turunan pertama tangen
tangen kosinus X adalah negatif sinus X dikali sekant kuadrat. Karena turunan pertama tangen tadi adalah sekant kuadrat. Balikin lagi sudutnya, berarti sekant kuadrat cos X. Atau kalau mau kita sesuaikan DQ sesuai dengan option yang ada di soal, kita bisa buat sekant kuadrat cos X-nya itu di depan gitu. Jadi sekant kuadrat cos X ini minus dikalikan dengan sinus X. Makanya jawabannya jadi A gitu. Ya, gampang ya. Kemudian next one untuk soal nomor 5. Ketika sebuah fungsi fx kan gitu kan didefinisikan sebagai sin kuadrat x. Nah, pertanyaan soalnya adalah siapa nilai dari limit h mendekati tak hingga h dikali f aksen x plus 1/h dikurang f aksen x, di mana f aksen x tentunya menyatakan turunan pertama daripada fungsi fx tersebut. Kan begitu. Nah, jadi ini kita sudah belajar juga ini di limit tak hingga trigono, kan begitu kan? Nah, kan kalau udah limit tak hingga trigono, yang kita lakukan adalah metode pemisalan. Di mana pemisalan yang kita lakukan adalah memisalkan bentuk 1/h menjadi sebuah variabel. Katakan variabelnya adalah variabel P, kan gitu kan? Jadi kita misalin aja nanti 1/h-nya menjadi P, kan gitu? Maka ini bukan menjadi X tambah 1/h, melainkan menjadi X tambah P. Sedangkan H itu pastinya jadi 1/P dong, kan gitu kan? Karena kan kita tinggal putar. Kalau 1/h itu P, berarti 1/P itu adalah H atau H adalah 1/P. Maka kita tinggal substitusikan. Nah, tapi ketika kita memisalkan 1/h menjadi P, ketika kita misalkan 1/h menjadi P, soal yang seharusnya H mendekati tak hingga, pasti kan akan berubah menjadi P mendekati 0. Kan gitu kan? Untuk lebih jelas tahu kenapa alasannya bisa seperti itu, seperti biasa. Jangan lupa untuk ikutin pembelajaran Zoom-nya. Kan gitu kan? Nah, jadi ini akan menjadi limit P mendekati 0. Seperti yang abang sudah katakan tadi kita gantiin. Menjadi 1/P dikali F aksen X tambah P kurang F aksen X gitu. Sehingga atau 1/P-nya kita bisa buat jadi bentuk seperti ini nih. Kan gitu kan? Nah, sama 1/P kali fungsi menjadi per P. Kan gitu kan? Nah, jadi ini sebenarnya adalah fungsi atau definisi dari turunan. Definisi dari diferensial, kan gitu kan? Ada sudah belajar definisi dari diferensial atau kelas 11 kemarin, kan gitu kan? Jadi abang hanya meneruskan aja. Kalau definisi diferensial ketika limit P mendekati 0, kalau umpamakan ini f x tambah P dikurangkan dengan fx tanpa ada aksen per P, itu kan definisinya merupakan turunan pertama. Tapi ini F aksen X tambah P kurang F aksen X per P, berarti ini merupakan definisi untuk turunan kedua daripada fungsi fx. Nah, begitu ya. Maka sebenarnya soal ini yang ditanya adalah siapakah turunan kedua dari fungsi fx, di mana fx adalah sin kuadrat x. Jadi simpel sebenarnya soalnya. Tapi karena dibawa ke definisi daripada turunan, kita harus ikutin prosesnya lagi, gitu ya. Berarti yang kita lakukan adalah cari turunan keduanya. Ya, turunan kedua nggak akan bisa dapet kalau nggak ada turunan pertama dulu gitu. Berarti yang kita perhatikan pertama sekali adalah ambil turunan pertamanya dulu. Ketika turunan pertama daripada si sin kuadrat X, bentuknya sama seperti yang ini nih. Pangkat kali ke depan, pangkat kurangi 1 kali turunan pertama yang dipangkatin. Sehingga pangkatnya kali ke depan, 2 sin X dong. Orang pangkat kurang satunya kan jadi pangkat 1 ini. 2 kali ke depan. 2 sin X. Makanya ini 2 sin X. Baru dikaliin dengan turunan pertama yang dipangkatkan. Ini tidak serumit yang ini. Simple. Yang dipangkatkan itu kan sin X. Sehingga turunan pertama daripada sin X adalah cos X. Makanya bentuknya jadi 2 sin X kali cos X nih. Gitu. Kembali lagi Deku kita harus paham tentang sudut rangkap di trigonometri. Ketika 2 sinus theta dikali cos theta itu adalah sin 2 theta. Ketika 2 sin X kali cos X merupakan sin 2X. Nah, sekarang ini turunan pertamanya. Pertanyaan soalnya kan siapa turunan keduanya? Kan begitu? Nah, yuk kita turunan keduanya. Berarti sudutnya dulu turunin. Berarti kita turunin 2X-nya dulu. Turunan pertama 2X adalah 2. Baru trigononya, baru sinusnya. Turunan pertama sinus adalah kosinus. Kosinus siapa bang? Kosinus balikin sudutnya cos 2. Cos 2X. Sehingga kita dapat turunan keduanya adalah 2 cos 2X. Option yang paling benar adalah opsional C. Kan begitu. Nah, oke, itu soal yang ada di nomor 5. Berikutnya, nomor 6.
Nah, ini nomor 6 ini sudah ada cara cepatnya kan ya? Kan gitu. Nah, kalian pastinya akan belajar atau mungkin sudah belajar di video pembahasan Zoom ketika ada bentuk sebuah fungsi fx di mana fx adalah sin x ditambah dengan cos x dibagikan dengan sin x. Nah, ini kan sudah ada cara cepatnya. Gimana, Bang? Ini sin x, ini sin x. Kita harus anggap dulu ini karena nggak ada koefisien cosnya, kita anggap menjadi 0 cos x. Cara cepatnya kan sudah kita terangin, ambil si koefisien-koefisien dari trigononya. Koefisien sinusnya di sini 1, di sini dia 1, di sini dia 1. Sehingga cara cepat menurunkannya adalah 1 kali 0 dijumlahkan dengan 1 kali 1 dibagikan dengan sinus x kuadrat. Kan gitu kan? Nah, kan gitu kan? Yuk, maka yang kita lakukan adalah berarti 1 kali 0 itu dku adalah 1 kali 0 itu adalah 0. Sorry ya, ini akan kita kurangkan. Kalau rumusnya kan dikurangin deh. Kan gitu kan? Cara cepatnya dikurangin. Kan gitu kan? Nah, kemudian berarti 1 kali 0 itu 0 dikurangkan dengan 1 kali 1 itu dku adalah 1. Berarti ini jadi 0 minus 1 menjadi negatif 1. Gitu ya kan? Nah, berarti minus 1 per sin kuadrat daripada si x. Di mana x yang ditanya adalah nilai x sebesar pi per 2. Sin kuadrat daripada pi per 2, sin kuadrat 90 derajat. Kalau kita tahu kan sinus 90 kan 1. Sinus 91 berarti kalau dikuadratin tetap 1. Maka jawabannya adalah minus 1 per 1 deko atau negatif 1. Ya. Oke, itu soal kita yang ada di nomor 6. Kan gitu kan? Berikutnya, untuk yang nomor 7. Nah, ini lagi. Kan gitu kan? Hanya berbicara atau hanya disilapin kita di masalah bentuknya. D per dx. Turunan pertama fungsi per dx. Artinya turunan pertama fungsi trigono ini terhadap variabel x. Kan hanya seperti itu. Nah, kebetulan bentuknya itu adalah bentuk perkalian. Dimana kalau udah turunan bentuknya perkalian kan sudah ada rumusnya. U dikali V. Apa rumusnya di turunan pertama U dikali V? U aksen V ditambah dengan V aksen U. Atau ada yang ngafalinnya seperti ini. U aksen V ditambah dengan UV aksen. Sama ya. Berarti yang kita lakuin adalah kita misalin dulu si U-nya merupakan sinus X karena ini adalah sinus X dikali cos. Berarti U-nya adalah sinus X, V-nya adalah kosinus 1 min 2X. Nah, kalau begitu kita turunin satu-satu karena kita butuh U aksen dan kita butuh V aksen. Untuk U aksen sendiri turunan pertama sinus adalah cos X. Abang pikir nggak ada masalah di situ deh. Kemudian untuk turunan pertama V. Yuk. Ini trigono. Berarti yang kita lakuin adalah sudutnya dulu diturunin. Turunan pertama dari 1 min 2x, turunan pertama 1 itu 0. Turunan pertama dari 2x itu adalah 2, berarti 0 kurang 2 minus 2. Berarti turunan pertama sudutnya adalah negatif 2. Lalu dikalikan dengan setelah sudutnya kita turunin kan baru trigononya, turunan pertama cos. Nah, turunan pertama cos itu adalah negatif sinus. Nah, balikin sudutnya dong, 1 min 2x. Sehingga ini minus kali minus kan jadi positif. Sehingga turunan pertama V adalah 2 sin 1 min 2x seperti yang ada di sini. Gitu. Ya. Kita tinggal ambil aja sesuai dengan rumus. Abang anggap fungsinya ini semua sebagai Y ya. Nggak ada masalah ya. Biar cepat aja nulisin kan gitu kan. Jadi abang anggap ini semua sebagai Y gitu. Sehingga yang abang tanya dy per dx gitu doang. Kan gitu kan. Sehingga dy per dx atau turunan pertamanya adalah U aksen kali V. Berarti kosinus X dikalikan dengan kosinus 1 min 2X seperti yang ada di sini. Kan gitu kan. Dijumlahin dengan V aksen kali U. Berarti dijumlahin dengan 2 V aksennya ini atau U V aksen. Boleh kan gitu kan. Sehingga bentuknya menjadi 2 kali sinus X-nya dulu baru dikaliin dengan 1 min 2X. Sama atau kebalik pun boleh. Kan gitu kan. Kalau perkalian kan sama aja. Untuk menyesuaikan di option sehingga yang tertera di optionmu yang ada di soal adalah opsional yang A. Gitu. Ya. Bang pikir untuk yang ini nggak ada masalah. Untuk yang nomor 7. Kalau ada problem nanti ikutin Zoom kita kan gitu kan. Untuk yang nomor 8. Nah, ini agak ribet sepertinya deh. Kalau adik perhatikan modul atau adik perhatikan sket belajarmu, agak ribet ini. Tapi sebenarnya ini tidak seribet yang adik pikirkan, kan gitu kan? Ini gampang loh. Ketika katanya sebuah fungsi f dan sebuah fungsi g, sebuah fungsi f di turunan pertama f kecil, ini ada f kecil ya. Di turunan pertama turunan pertama f, nilai daripada fungsi f di x sebesar 1 adalah 2. Turunan pertama f di x sebesar 1 adalah min 1. Nilai fungsi g di x sebesar 1 adalah 0. Turunan pertama fungsi g di x sebesar 1 adalah 1. Dan
Fungsi fx-nya merupakan, ini beda ya, ini f besar, ini f kecil. Fx akan sama dengan f kecil x dikaliin dengan kosinus sudutnya merupakan gx. Turunan pertama daripada fungsi f besar, di x sebesar 1, itu yang diminta. Nah ini kebetulan bentuknya kembali lagi abang ulangi, bentuknya adalah bentuk perkalian, U kali V. Sehingga kalau bentuk perkalian kita butuh U, kita butuh V, kita butuh U aksen, dan kita butuh V aksen gitu. Nah yang pertama sekali adalah tentu si U-nya itu si Fx. Sehingga turunan pertama U adalah F aksen X. Fx-nya F yang kecil ya, beda ya, kan gitu kan. Fungsinya kan fungsi F besar, kan gitu kan. Kemudian fungsi V-nya adalah cos Gx. Kita cari turunan pertama G. Nah ini cos Gx fungsi di dalam fungsi. Nah kalau menurunkan trigono, kembali lagi abang ingatin, sudutnya dulu turunkan, baru trigononya. Berarti sudutnya kebetulan di sini adalah si Gx nih, kan gitu kan. Berarti dia dulu turunkan. Turunan pertama Gx adalah anggap G aksen X. Nah dikali dengan setelah sudutnya baru trigononya. Turunan pertama dari si kosinus X adalah minus sinus. Minus di depan, sinus abang buat di sini nih. Sinus siapa? Balikin sudutnya dong, sinus Gx. Sehingga itu yang mengakibatkan kalau V aksennya adalah min G aksen X kali sin Gx. Karena turunan pertama dari V kan. Nah, kita tinggal masukin ke dalam rumus. Yang apa itu bang? Yang tadi, U aksen V ditambah dengan V aksen U atau U aksen V ditambah dengan UV aksen. Kan gitu kan? Turunan pertama dari bentuk U kali V gitu. Itu turunan aljabar. Ya, berarti turunan pertama dari fungsi F besar X adalah U aksen kali V. Nah, berarti ini yang buat kalau ini menjadi F aksen X dikali dengan cos Gx, F aksen kali V dijumlahin dengan V aksen kali U. Nah, dijumlahin dengan V aksen karena V aksennya berbentuk minus plus dikalikan dengan minus kan hasilnya kan jadi minus. Makanya menjadi minus G aksen X dikalikan dengan sinus Gx V aksen kali U, U-nya Fx, berarti dikaliin lagi sama Fx. Ini hanya simpel, kita hanya mencari siapa turunan pertama F besar di X yang sebesar 1. Ya berarti gantiin aja X yang sebesar 1. Ya ikutin abang. F aksen 1, berarti setiap variabel X yang ada di sini kita ganti jadi 1 ya. F aksen 1. Nah, perhatikan aja deh, apa instrumen yang ada di soal, di mana F aksen 1 itu merupakan negatif 1, makanya negatif 1. Nah ini, kosinus Gx berarti kosinus G1. Kan begitu? Nah, G1-nya kan kata soalnya kan 0. Berarti ini adalah 0 semua. Berarti ini cos 0. Sehingga cos 0 itu kan 1. Makanya abang buat di sini 1 gitu. Dikurangin dengan, ya ikutin lagi. G aksen 1. G aksen 1 sudah ada di instrumen soalnya D ikut 1. Dikali dengan sinus G1. Kembali lagi abang bilangin kalau G1 itu 0. Sesuai dengan yang ada di soal. Berarti sinus G1 berarti sinus 0. Sinus 0 emang berapa? Ya 0. Dikaliin sama F1. F1-nya berapa bang? 2. Berarti dikaliin sama 2. Sehingga selesai deh. Fix. Aman soalnya. Berarti ini negatif 1 kali 1 yang kita tahu itu minus 1. Dikurangin dengan ini 1 kali 0 kali 2 udah pasti 0 gitu. Maka ini adalah negatif 1 dikurangin dengan 0. Hasilnya adalah minus 1. Nah begitu ya. Nah berikutnya. Untuk soal kita yang nomor 9 itu merupakan aplikasi dari turunan trigonometri gitu ya. Jadi aplikasi dari turunan trigonometri salah satunya itu kita bisa membentuk atau bisa mencari sebuah kecepatan dan sebuah percepatan sebuah partikel. Apabila ada sebuah partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lain kan gitu kan. Sehingga kita bisa memanfaatkan turunan pertama daripada persamaan gerak. Jadi persamaan gerak itu ada diturunkan sekali, turunan pertama dari persamaan gerak itu merupakan kecepatan, fungsi kecepatannya. Dan turunan kedua daripada persamaan gerak tersebut itu merupakan fungsi percepatannya. Kan gitu kan? Nah, untuk lebih jelasnya sudah ada di tayangan kita di Zoom nantinya. Kan gitu kan? Nah, jadi dari soal nomor 9 ini simpel, katanya sebuah penelitian dilakukan untuk sebuah partikel di mana fungsi pergerakan itu adalah Y sama dengan 3 sinus 2 VT dikurangi VX. Penelitian itu dilakukan dari jarak 2 meter. Pertanyaan soalnya adalah kecepatannya ketika waktunya sebesar 2 second atau 2 detik. Kan gitu kan di soalmu sudah ada. Nah jadi gini, tentu kalau dia turunan pertama daripada fungsi gerak adalah si kecepatan,
Berarti gampangnya mencari berapa kecepatan di saat 2 detik ya berarti turunan pertama daripada si fungsinya aja dong. Tapi ganti nanti fungsi T-nya itu menjadi 2. Kan gitu kan? Otomatis ini sudah pasti kita turunkan terhadap fungsi waktu atau satuan waktu. Kan gitu kan? Di mana X di sini pasti berperan sebagai jaraknya. Kan gitu. Ya berarti kita turunin aja. Turunin pertama atau turunkan pertama daripada si fungsi persamaan geraknya itu adalah kecepatannya. Yuk, berarti kita turunin. Yang pertama sekali yang kita lakukan dalam turunan trigono adalah sudutnya dulu turunkan. Berarti turunan pertama dari 2Vt dikurangi Vx. Ada yang nggak usah bingung karena kita turunkan terhadap persamaan waktu sehingga setiap variabel yang tidak ada hubungannya dengan waktu itu kita anggap konstanta. Sehingga ini Vx itu adalah konstanta. Kalau kita turunin ya berarti 0 gitu ya. Berarti T, berarti 2Vt, nah itu kita turunin. 2Vt, turunan pertama 2Vt pasti adalah 2V gitu. Karena 2V itu kan merupakan konstanta. Konstanta T gitu. Turunan pertama dari konstanta T pasti konstanta itu sendiri. Berarti kita turunin. 2Vt dikurangi dengan Vx, abang sudah bahas tadi. 2Vt kalau diturunkan pasti 2V, kurang Vx, ini diturunkan pasti 0. Berarti sudutnya, turunan pertama sudutnya adalah 2V. Dikaliin dengan turunan pertama trigono. Setelah sudut berarti baru trigononya kan. Turunan pertama sinus adalah si turunan pertama sinus adalah si kosinus. Balikin sudutnya, berarti kosinus 2Vt dikurangi dengan Vx gitu. Nah pertanyaan soalnya simpel. Siapa kecepatannya pada saat 2 detik. Berarti ganti variabel T menjadi 2. Yuk kita tinggal ganti ini. Bayangin kalau variabel T-nya kita ganti 2 gitu. Menjadi 3 kali 2V kali kosinus 2V kali T. 2V kali 2 berarti itu jadi 4V. Dikurangi dengan Vx. Nah penelitiannya kan dilakukan dari jarak 2 meter. Berarti X-nya 2 meter. Sehingga ini menjadi 4V kurang 2V. 4V kurang 2V kita tahu itu adalah 2V. Kosinus 2V itu kan sama aja dengan kosinus 360 derajat. Kosinus 360 derajat itu kan 1. Sehingga ini bakalan menjadi 3 kali 2V. Maka kecepatannya pada saat waktu 2 detik adalah 6V. Gitu. Ya. Untuk menyesuaikan sesuai dengan option, V boleh kita gantikan menjadi 3,14. Sehingga jawabannya adalah 18,84 meter per detik. Gitu. Ya. Untuk fungsi percepatan bagaimana cara mencarinya? Adik boleh ikutin pembelajaran di Zoom lagi. Kan gitu kan? Nah untuk soal kita yang ada di nomor 10, adik bisa kerjakan sendiri. Kan gitu kan? Kalau nggak paham, boleh ditanyain ke pembimbing yang ada di Bimbel Talenta. Nah sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sekian dulu video pembahasannya. Itu dulu dari abang dan salam sukses untuk kita semuanya.